Selamat pagi umat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat datang di Kebaktian 2. Saat ini sebelum memulai kebaktian, ada satu lagu baru yang berjudul Kaulah Benih yang Terus Bertumbuh, yang akan menjadi tema bulan Juli. Bait 1 akan diawali oleh Kantoria, sementara umat mengikuti, dan bait 2 dinyanyikan bersama-sama. Kaulah benih yang terus bertumbuh, bintang cerah di malam gelap. Kaulah garam pemberi rasa, pelita pembawa terang. Kaulah fajar pagi yang merekah, gandum yang kan berbulir lebat. Kaulah saksi kebaikan Tuhan dimanapun kau berada. Marilah pergi temanku, nyatakan kasihku, sampaikan kepada dunia damai dan ampunan. Jadilah saksi setia, ku bangkit dari maut, dan sertamu sepanjang jalan sampai akhir zaman. Bait 2 kita nyanyikan bersama-sama. Yang mengusir gelap dengan iman, kasih, harapan. Kau gembala yang mendamaikan, pelita pembawa terang. Kaulah teman yang telah kupilih, mewartakan pesan firman-Ku. Panggil memperjuangkan keadilan kebenaran. Marilah pergi temanku, nyatakan kasihku, sampaikan kepada dunia damai dan ampunan. Setia, ku bangkit dari maut, dan sertamu sepanjang jalan sampai akhir zaman. Demikianlah lagu ini, terima kasih.
Selamat pagi, selamat datang umat yang kasih Tuhan. Ibadah kita hari ini bertemakan ditunjuk, diutus, dan diperlengkapi yang akan dibawakan oleh Pendeta Peter Abednego Wijaya. Kepada Pendeta Peter dan seluruh rekan yang terlibat di dalam pelayanan ibadah pagi ini, kita mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan saudara sekalian. Sebelum kita memulai kebaktian, marilah kita simak beberapa warta lisan berikut ini. Saudara, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir di kebaktian di GKI Samanhudi ini? Boleh mengangkatkan tangannya? Di balkon? Di ruang aula, apakah ada? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kami juga mengundang, ada satu orang, maaf. Mungkin tim hospitality dan penatua akan menyambut saudara-saudara. Tadi yang mengangkat tangan mana? Oh ya, Ibu di sebelah sini. Di B2, sekitar depanan dikit B2. Selamat datang di GKI Samanhudi. Kami menyambut saudara dengan sukacita. Jika saudara belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami mengundang saudara untuk ikut bersekutu dan beribadah secara rutin bersama kami di sini. Mohon Ibu boleh angkat tangannya sekali lagi, Bu. Ya. Ya. Baik, kami senang berjumpa dengan Ibu dan kami rindu berjumpa Ibu kembali di minggu yang akan datang. Selanjutnya kami juga mengundang anak-anak dengan usia sampai dengan 12 tahun untuk mengikuti sekolah minggu. Jam ibadah di sekolah minggu sama dengan jam kebaktian umum. Pukul 7 pagi, pukul setengah 10, tapi khusus hari ini pukul 10 pagi, dan juga pukul 6 sore. Umat yang terkasih, Majelis Jemaat berterima kasih kepada anggota jemaat maupun simpatisan yang secara rutin melakukan scan kehadiran mandiri setiap kali beribadah. Untuk itu, kami ingin memberikan apresiasi berupa voucher kantin pada setiap periode. Periode pertama berlangsung dari 1 April sampai 31 Juli. Voucher akan diberikan bagi mereka yang selama periode ini telah melakukan scan kehadiran mandiri minimal sebanyak 14 kali. Apakah saudara termasuk di dalamnya? Silakan lakukan pengecekan jumlah scan kehadiran saudara, baik lewat aplikasi GKI Samanhudi maupun langsung meminta pengecekan di tempat pengambilan voucher. Tempat pengambilan ada di hall ruang kebaktian, tepatnya di depan perpustakaan. Voucher dapat diambil setelah kebaktian 1 atau 2 dan hanya dapat diambil sesuai dengan nama yang tertera. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dan dibaca di warta jemaat. Pentas aksi bersama. Remata mengundang kita semua untuk hadir dalam acara pentas aksi bersama GKI Samanhudi 2025. Mereka akan membawakan sebuah drama musikal yang berjudul Cari-Cari Hati-Hati. Pementasan akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus. Ada 2 waktu pementasan. Pentas pertama pada pukul 2 siang dan pentas yang kedua pukul setengah 7 malam.
bertempat di aula serbaguna lantai 4. Acara ini terbuka bagi siapa saja, bukan hanya untuk jemaat dan simpatisan. Acara ini merupakan bagian dari kegiatan penggalangan dana untuk perluasan lahan GKI Samanhudi. Saudara dapat berpartisipasi dengan memberikan donasi minimal Rp100.000 untuk pemesanan 1 kursi. Pemesanan undangan dapat dilakukan dengan menghubungi nomor yang tertera di poster atau scan QR Code yang tertera di layar. Marilah kita bersama-sama mendukung upaya perluasan lahan gereja kita, seraya mengapresiasi karya seni yang menginspirasi. Pemanggilan pendeta. Pada tahun 2027 akan ada 2 pendeta kita yang memasuki emeritasi, yaitu pendeta Frida Situmorang dan pendeta Juswantori Ihwan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pemanggilan pendeta. GKI Samanhudi telah melakukan proses pemanggilan pendeta sesuai dengan tata gereja pasal 137. Semua proses telah dilakukan dan kita telah mendapatkan semua surat rekomendasi yang dibutuhkan. Berdasarkan hal itu, Majelis Jemaat akan memanggil pendeta Christina Simare-Mare untuk menjadi pendeta dengan basis pelayanan di GKI Samanhudi. Umat diberikan kesempatan untuk ikut mendoakan dan mendukung rencana pemanggilan ini. Bagi umat yang belum dapat menerima proses ini, karena alasan yang berdasarkan Alkitab, tata gereja dan tata laksana GKI 2023, dapat menulis surat keberatannya disertai dengan nama lengkap dan nomor anggota kepada Majelis Jemaat selambat-lambatnya tanggal 27 Juli 2025. Undangan persidangan Majelis Jemaat diperluas. Pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2025, pukul 11:30 akan diadakan persidangan Majelis Jemaat diperluas atau disingkat PMJD yang bertempat di aula lantai 1. PMJB adalah sarana pertanggungjawaban dan penjelasan tentang program-program pelayanan yang telah berjalan selama tahun pelayanan 2024 sampai 2025. Pada kesempatan itu, kita dapat memberikan masukan demi peningkatan kualitas pelayanan kita bersama bagi kemuliaan Allah Bapa, Sang Kepala Gereja. Maka kami mengundang anggota jemaat untuk menghadirinya. Demikianlah warta lisan ini. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita tinggalkan kesibukan kita dan kita teduhkan hati kita dan pikiran kepada Tuhan, Sang Bapa Pencipta yang telah menunjukkan kasih-Nya yang tak pernah berkesudahan. Saudara-saudara, bukan suatu kebetulan kita boleh bersama-sama berhimpun kembali di sini, di rumah Tuhan, karena Tuhan telah memanggil kita untuk datang beribadah kepada-Nya. Maka dengan rasa syukur dan sukacita, kita berdiri dan menyanyikan, "Kami datang penuhi panggilan-Mu." Atas undangan-Mu,
Umat yang dikasihi Tuhan, kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, kita sering mengira bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang Tuhan panggil untuk melakukan misinya. Kita merasa sebagai orang Kristen biasa, kita tidak mampu bahkan tidak layak untuk menjadi utusan Allah. Padahal Tuhan mengutus setiap orang Kristen untuk menjadi misionaris di tempat masing-masing. Tuhan bukan hanya mengutus, tetapi juga memperlengkapi kita di dalam keterbatasan. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Umat yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita ragu untuk mengambil bagian dalam tugas pengutusan yang Tuhan perintahkan. Tidak jarang akhirnya kita tidak mau berbuat apa-apa, entah karena merasa tidak mampu atau takut menghadapi resiko ketika memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Maka mari kita datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunannya. Ya Allah, kami mengaku bahwa kami sering mengabaikan panggilan-Mu. Kami terkadang ragu-ragu untuk melakukan tugas pengutusan-Mu karena takut mengambil risiko. Akhirnya kami menempatkan diri hanya sebagai penonton, bukan sebagai pemain. Kami tidak berbuat apa-apa, walau kami tahu ada banyak yang dapat kami perbuat bagi orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan, bebaskanlah kami dari rasa enggan dan sikap tidak peduli. Tolonglah kami agar dapat memiliki hidup yang bermakna, karena sibuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku pribadinya, sebab kurang kasihku pada Yesus. Mungkinkah
Sungguh, pengampunan dari Tuhan diberikan kepada setiap kita yang dengan tulus hati mengaku kesalahannya dan kegagalannya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal kedua ayat 8-10 menyatakan, "Karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni." Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Biarlah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, ya Allah di dalam Kristus, sabda Tuhan kami nantikan dan kami menyadari diri kami terbatas dalam memahami sabda Tuhan. Kirimkanlah Roh-Mu yang kudus yang menolong kami, sehingga kami mengerti dan terlebih melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut kitab Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai dengan 14. Bersukacitalah bersama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu menyusu dan menjadi puas dari susu yang menyegarkan kamu. Supaya kamu mengisap dan menikmati susu dari buah dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya damai sejahtera seperti sungai.
dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang meluap. Kamu akan menyusu, digendong, dan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Ketika kamu melihatnya, hatimu akan gembira, dan kamu akan seperti rumput yang tumbuh subur. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala karyanya. Seluruh musuh tunduk kepadanya, seluruh bumi sujud menyembah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Pergilah lihat karya Allah, ya dahsyat dalam perbuatannya. Ya ubah laut menjadi tanah yang kering, dan umatnya pun dapat menyeberang. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Dengan kuasa yang memerintah, matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak tak dapat tinggikan diri, sebab itulah kita bergema. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Hai bangsa-bangsa, puji Allah, kepadanya perdengarkan pujian. Ya tak biarkan kaki kami goyah, dan jiwa kami diselamatkannya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan
Bacaan kedua menurut Galatia pasal 6 ayat 7 sampai dengan 16. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Lihatlah bagaimana besarnya huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Namun mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh kaidah ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 11 dan dilanjutkan ayat 16 sampai 20. Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau kantong, perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damaimu itu akan tinggal padanya. Namun jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan padamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan terhadapmu. Namun ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat.
ayat 16. Siapa yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Siapa yang menolak kamu, menolak aku. Siapa yang menolak aku, menolak dia yang mengutus aku. Kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu ditunjuk, diutus, dan diperlengkapi. Setiap orang pasti pernah merasa minder. 15 tahun yang lalu, saya pernah mendapatkan tawaran untuk menjadi utusan GKI ke dalam sebuah forum pertemuan antara gereja internasional di luar negeri. Namun sebagai salah satu syaratnya adalah harus membuat tulisan artikel dalam bahasa Inggris dan kemudian diwawancara juga dalam bahasa Inggris. Saya kemudian akhirnya membuat artikel itu dan kemudian diwawancara dalam bahasa Inggris di kantor sinode, waktu itu masih di Kelapa Gading. Dan kemudian akhirnya saya mendapatkan kabar, Peter, hasilnya adalah kami minta maaf, Anda tidak terpilih karena kemampuan bahasa Inggris Anda masih harus dikembangkan. Dan saya bilang terima kasih. Pengalaman itu membuat juga sebuah pengalaman saya minder kalau saya berbahasa Inggris. Ya, saya masih belum mengembangkan bahasa Inggris 15 tahun yang lalu. Kalau ditanya kepada anak remaja, apa yang dapat membuat kamu minder? Anak remaja dapat punya banyak jawaban untuk membuat dirinya minder. Kalau ditanya kepada anak remaja, apakah kamu cantik? Tidak. Apakah kamu ganteng? Tidak. Saya mah jelek. Udah jelek kurang pinter. Udah kurang pinter miskin. Udah miskin pendek. Udah pendek ya agak gemoy gitu ya. Waduh, jadi kalau remaja banyak membuat hal dirinya bisa gampang minder. Tapi bukan hanya remaja, bapak-bapak juga suka minder kok. Bapak-bapak suka minder lihat pemuda. Lihat pemuda six pack. Kalau bapak-bapak one pack. Banyak hal kita bisa minder. Saya pernah tinggal 2 bulan di Papua, di daerah Fak-Fak. Dan selama 2 bulan di sana, saya suka mengamati sebuah iklan sampo. Umumnya iklan sampo yang disampaikan di Papua, iklannya nggak pas. Pakailah sampo ini biar rambut Anda panjang dan lurus. Salah, nggak tepat. Dan kita seringkali juga memandang bahwa yang bagus yang seperti itu. Tentu itu gambaran yang tidak tepat. Dari contoh-contoh itu kita seringkali memandang bahwa lebih mudah melihat hal-hal yang terbatas di dalam diri kita. Hal-hal yang membuat kita minder berbanding potensi yang luar biasa yang ada di dalam diri kita. Dan kali ini juga kita berbicara soal bagaimana tentang menunjuk, pengutusan, dan juga Tuhan yang memperlengkapi. Mari kita lihat di dalam perikopnya. Kita akan memfokuskan kepada Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 1 dikatakan, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua
mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kita akan memfokuskan pada kata menunjuk, karena tema kita kan menunjuk ya. Nah, kata menunjuk di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani yang digunakan adalah anadeiknumi. Bahasa asli dalam Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Kalau sedikit bingung nggak apa-apa, saya khotbah tidak setiap minggu ya. Nah, jadi bahasa yang digunakan adalah deiknumi. Bahasa Yunani. Apa artinya deiknumi? Ini artinya deiknumi yang artinya menunjuk. Menunjuk itu artinya menetapkan, mengangkat dengan otoritas penuh secara publik. Digunakan dalam konteks mengangkat pejabat, raja, nabi, ataupun utusan resmi. Jadi kata Yunani yang digunakan adalah sangat full of authority. Diberikan kuasa penuh, otoritas penuh. Dan biasanya untuk nabi. Jadi kita bisa bayangkan ketika Yesus mengutus itu dengan otoritas yang diberikan secara penuh. Berbeda dengan kata memilih dalam bahasa Yunaninya, kira-kira kalau dalam menjadi bahasa Inggris menjadi election. Kepada kalau Yesus yang memanggil para murid 12 itu dengan menggunakan kata memilih. Artinya yang 70 ini diberikan otoritas penuh. Ya. Nah, kemudian daripada itu masih di ayat yang sama 70 murid yang lain. Jadi ini di luar yang 12 murid. Siapakah itu? Nah, ini menurut tradisi Hippolytus kira-kira namanya ini. Ada Yakobus, saudara kandung Yesus, dan Kleopas, saudara Yusuf, suami Maria, dan kemudian juga kita mengenal ada 7 nama diaken. Jadi ini merupakan sebuah perluasan ya. Sebuah pengutusan yang Tuhan Yesus yang melibatkan banyak orang. Menurut tradisi Hippolytus. Kemudian masih di ayat 1 juga kita akan melihat pada fokus kata berdua-dua. Apa artinya berdua-dua mendahului ke setiap kota? Berdua-dua artinya sebagai rekan yang saling menguatkan, mengingatkan atau bahkan menegur. Rekan atau sahabat yang sejati tidak semata menopang, tapi kalau ada yang salah juga berani untuk menegur. Dalam bahasa leadership ini merupakan sebuah strategi. Ya, strateginya dua-dua supaya saling dapat menguatkan, mengingatkan dan menegur. Nah, kemudian sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ. Katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ini adalah visi. Ini adalah sebuah tujuan yang hendak dicapai, yaitu menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang sudah dekat. Ketika Yesus mengadakan mujizat menyembuhkan orang yang sakit, kemudian yang buta bisa melihat, yang bisu dapat berbicara, itu semua adalah indikator hadirnya kerajaan Allah. Inilah visinya. Dan kemudian, nah di ayat yang ketiga ada satu kalimat yang unik. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ayat ini sekilas diingatan kita kalau kita membaca secara sekilas, seakan-akan bunyinya seperti ini. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Padahal di situ ada kata anak domba. Bahkan di dalam teks Yunani aslinya seperti ini. Kalau bingung nggak apa-apa ya. Nah, ayat 3, pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Bahasa Yunaninya adalah hupagete ido, apostelo humas, hos arnas en meso lukon. Hupagete artinya go, pergilah. Ido artinya lihat. Jadi kalau ada yang namanya ido berarti lihat ya. Lihat. Aku mengutus apostelo humas, mengutus kamu. Hos seperti arnas. Nah, arnas itu artinya anak-anak domba jantan. Artinya ini jamak, bukan satu domba, tetapi jamak lebih dari satu, bisa 2. Dan secara khusus itu anak-anak domba. Ke tengah, en meso, lukon, serigala. Lebih tepat, sehingga kalau kita membaca bahasa Yunani secara lebih tepat hasilnya yang bawah. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak-anak domba ke tengah serigala-serigala. Maknanya apa? Maknanya ini. Nah,
seperti anak-anak domba ke tengah serigala-serigala. Satu gerombolan, satu kawanan domba bisa kocar-kacir ketemu satu serigala. Ya, satu kawanan domba bisa kabur gara-gara ketemu satu domba. Berarti ini puhui suiciao lah ya. Berarti nggak tidur, bagus. Bisa aja ya. Satu kawanan domba bisa kocar-kacir ketemu dengan satu. Maksud saya itu bagus sih. Ya kuilah. Jadi apa artinya? Jadi kalau satu kawanan domba bisa kabur ketemu satu serigala, ini dua anak domba berhadapan dengan kawanan serigala. Artinya apa? Sangat menyeramkan, sangat berbahaya, dan suatu hal yang mustahil. Dua anak domba berhadapan dengan sekawanan serigala. Ini luar biasa menyeramkan. Itu luar biasa menyeramkan, betul. Tapi, kok bisa? Sehingga kalau kita hubungkan dengan kita saat ini adalah ketika berhadapan dengan tugas atau persoalan yang luar biasa atau bahkan tidak mungkin kita hadapi, ya, kita hadapi dengan kemampuan kita sendiri, jangan andalkan kekuatan kita sendiri, melainkan andalkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Jadi yang dipandang bukan masalahnya yang luar biasa, betul. Itu masalah luar biasa, sangat menyeramkan atau mungkin bahkan mustahil untuk kita hadapi. Tapi kita lupa, kita seringkali lebih melihat masalahnya yang luar biasa ketimbang kuasa Tuhan yang luar biasa. Mari kita renungkan sejenak. Bapak Ibu, umat yang hadir pada saat ini, ada tidak kemarin atau hari ini Bapak Ibu datang dengan permasalahan yang sangat yang sangat rumit, kiranya mungkin masalah itu sangat kira-kira mustahil untuk diselesaikan. Ada nggak Bapak Ibu saat ini hadir dengan sebuah pergumulan, kayaknya masalah yang sedang saya hadapi mustahil, sangat berat. Kalau itu jawabannya, kita sedang memandang seperti anak domba berhadapan dengan serigala. Padahal kita lupa ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang menunjuk yang tadi, menetapkan seperti raja, seperti seorang utusan diberikan full power, full authority. Oleh karena itu, kemudian sehingga di dalam ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Di sini aku akan memberikan kuasa. Artinya kuasa Tuhan yang diberikan kepada para murid yang 70 ini luar biasa. Maka dapat kita hubungkan antara Tuhan yang menunjuk, kemudian juga Tuhan yang memperlengkapi dengan kuasa yang sangat luar biasa. Tapi ini bukan artinya, jadi kalau begitu berarti setiap orang Kristen kalau ada ketemu ular kobra diinjak aja, jangan. Hati matuk ya. Ketemu kalajengking kita pegang saja, jangan ya. Bukan itu maksudnya. Tapi ada kuasa yang luar biasa Tuhan yang berikan kepada kita, dan juga itu adalah anugerah. Menghadapi persoalan yang luar biasa, menghadapi tugas yang luar biasa, bukan bagian Anda di dalam keterbatasan. Bagian kita adalah yang mampu kita lakukan. Tapi bagian hal yang di luar kemampuan kita, itu bagian Tuhan. Dan kita butuh anugerah Tuhan yang luar biasa yang memampukan kita. Oleh karena itu kalau misalkan kita lihat secara penuh ayat-ayat ini, sebenarnya masih banyak hal yang kalau digali bisa sangat panjang. Namun ada hal yang unik ya, contohnya begini, di ayat yang keempat. Jangan membawa pundi-pundi, kantong perbengkalan, ayat 4, atau kasut, dan jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Di ayat 4 ini saya ingat waktu bina kader sebelum jadi pendeta, biasanya ada ospeknya. Pendeta Robi Chandra ya paling senang. Yuk kita akan ospek dulu calon-calon pendeta ini. Kamu dari Jakarta akan ke Kota Malang naik kereta, tidak boleh bawa uang. Hanya boleh membawa majalah bekas.
Nah, saya kebetulan singgah di Cirebon. Dari kecil saya sudah terbiasa dagang. Yuk kita jualan aja. Jadi majalah bekas dijual-jualin. Ya, dapat uang. Tapi ada teman yang punya akal. Kan Alkitab mengatakan jangan membawa pundi-pundi. Jadi ada teman-teman dari Jakarta bawa uang. Ada yang disembunyikan di celana dalam. Ada yang disembunyikan di kaos kaki. Banyak hal idenya. Tapi maksudnya apa? Supaya kita tidak mengandalkan hikmat kemampuan kita sendiri. Belajar bagaimana di dalam setiap langkah ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Lalu yang kedua, maksudnya juga jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Emang apa salahnya ngasih salam hai kepada orang lain? Dalam konteks waktu itu memberi salam, kalau misalkan saya datang berkunjung ke sebuah rumah dan mengatakan shalom, itu artinya ya tuan rumah yang menerima akan menyambut dengan makanan. Sebenarnya kalau dalam salam bahasa orang Toraja lebih tepat. Kalau orang Toraja memberikan salam, ada satu kata yang digunakan, kure sumanga. Kure sumanga itu artinya sudah masak belum nasinya. Kalau nanti tuan rumah mengatakan kure sumanga, artinya sudah masak, sudah siap, marilah makan. Artinya apa? Jangan sampai urusan perut membelokkan misi rancangan Tuhan yang ada padamu. Supaya para murid ketika menyampaikan salam pada dasarnya tidak semata salam. Karena tuan rumah yang menyambut harus menyambut dengan makanan. Mungkin kalau di zaman sekarang jangan sampai urusan konsumsi menggeserkan misi pelayanan yang utama. Bukankah seringkali itu konsumsi, waduh di tiap gereja pusing sangat banyak ya. Nah, ini urusan perut bisa menggeserkan. Jadi bagaimana kemudian rancangan Tuhan juga kita kenal. Tidak semata diutus, tidak semata ditunjuk, tidak semata diperlengkapi. Tapi juga bagaimana kita mengenal apa yang Tuhan mau, apa rancangan Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa anugerah Tuhan semata yang memampukan para murid, memampukan kita dalam menjalani tugas, juga memampukan kita dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup, ada satu potongan lagu. Nah, potongan lagu ini kira-kira maklum ini ayat tulisannya sudah agak jauh, ini sudah mulai lauwe ya. Setiap gunung yang akan dilewati kita dimampukan karena anugerah Tuhan yang menolong kita. Kita mampu untuk menghadapi berbagai pergumulan hidup, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Segala tantangan dan rintangan besar yang kita lewati dalam hidup hanya dapat kita hadapi karena anugerah Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Seperti Tuhan juga melimpahkan anugerah kepada 70 murid, juga Tuhan yang juga memberikan anugerah kepada kita dalam kita menghadapi berbagai pergumulan hidup. Kita pun dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Marilah kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih Tuhan yang luar biasa yang memanggil kami di dalam anugerah Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Tuhan, pada saat ini kami hendak berdoa untuk perdamaian dunia, konflik yang masih terjadi di internasional antara Israel dengan Iran, kiranya konflik segera terhenti dan perdamaian pun yang hadir. Kami pun hendak berdoa untuk pergumulan umat IKI Samanhudi. Tuhanlah yang memberikan hikmat ketika kami bergumul di dalam kesehatan, Tuhanlah yang memulihkan. Ketika di dalam pergumulan pekerjaan, Tuhanlah yang memberikan kami hikmat. Dan juga dalam pergumulan relasi rumah tangga, Tuhanlah yang juga hadir dan menghadirkan hikmat kepada kami agar kerukunan semakin hadir. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk hari ulang tahun Paduan Suara Shalom yang ke-65 dan HUT Pos Cimacan yang ke-30. Kiranya baik PS Shalom dan Pos Cimacan menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk menghadirkan perjumpaan dengan kasih Tuhan dan menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Ya Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat terkasih, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nas yang mendasari persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima, berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Selain persembahan minggu, umat juga dapat memasukkan persembahan perjamuan kudus ke dalam kantong-kantong persembahan atau melalui transfer dengan memberikan tambahan angka 3 di akhir nilai nominal untuk persembahan perjamuan kudus. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan umat yang sudah terkumpul hingga saat ini untuk aksi sedulur. Umat dapat memasukkan persembahan aksi sedulur ke dalam kantong-kantong persembahan atau melalui transfer dengan memberikan tambahan angka 20 di akhir nilai nominal. Apapun yang terbaik yang
bersatu dalam doa. Tuhan, segala kekuatan dan kuasa-Mu, daripadamu-lah datang segala karunia yang baik itu. Kami adalah milik Tuhan dan apa yang ada pada kami adalah milik Tuhan juga. Terimalah persembahan kami ini oleh kasih karunia-Mu dan berkatilah sesuai dengan kehendak-Mu yang kudus. Kami persembahkan persembahan ini dalam nama anak-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah baptis dewasa dan mengaku percaya. Dengan penuh sukacita kami menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia merayakan perjamuan kudus bersama kami. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, mari kita memeriksa diri masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama? Dengan pasangan hidup? Dengan orang tua atau anak? Dengan saudara-saudara, teman dan tetangga? Dan siapapun yang kita jumpai? Di dalam ketidaksempurnaan kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, memperbarui dan memampukan kita, serta melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Ya Allah, pencipta, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau pencipta alam semesta yang melihat dengan kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Surga dan bumi pun penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat maha tinggi, diberkatilah yang datang di dalam nama Tuhan. Hosana di tempat maha tinggi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu,
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh tubuhku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia, kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama para muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah sampaikan salam damai satu dengan yang lain dengan cara menangkupkan kedua tangan. Salam damai. Salam damai. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah. Yesus, kita datang dengan hati membara karena cintanya. Kita disatukan dalam perjamuan. Mari datang, mari makan dan minumlah. Tiada yang ditolaknya. Semua diterima karena pengampunannya melebihi dosamu. Dalam Yesus kita datang.
disatukan dalam perjamuan. Mari datang, mari makan dan minumlah. Tiada yang ditolaknya, semua diterima. Karena pengampunannya melebihi dosamu. Ya, di sini Yesus hadir, di tengah perjamuan Roh-Nya bekerja. Saudara yang berkorban, bangkit dan hiduplah. Mari datang, mari makan dan minumlah. Kita sekeluarga, Yesus memimpinnya. Walaupun tak terlihat, Dia hadir dan dekat. Dengan kasih Dia mengundang, bukan karena kita layak untuk datang. Karena cintanya, karena anugerahnya. Mari datang, mari makan dan minumlah. Dialah mengampuni semua dosamu, agar kau mengampuni yang bersalah padamu. Kelak ada perjamuan dengan kekasih yang telah di rumah Tuhan. Sembari menanti perjamuan surgawi, mari datang, mari makan dan minumlah. Adakah yang terlewatkan?
Mari makan dan minumlah. Mari angkatlah rotimu. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan untuk keselamatan dunia. Makanlah. Mari angkat cawanmu. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita telah dicurahkan untuk keselamatan dunia. Minumlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Umat yang dikasihi Tuhan, kita semua ditunjuk dan diutus untuk menyampaikan kasih dan kebaikan Tuhan di tempat masing-masing. Maka mari jalankan peran kita, yakinlah bahwa Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan segala yang kita butuhkan. Tumbuhlah di tempat di mana Tuhan menanam kita. Terus bertumbuh bintang cerah di malam gelap. Kaulah garam pemberi rasa, pelita pembawa terang. Kaulah fajar pagi yang mereka, gandum yang kan bergulir lebat. Saksi kebaikan Tuhan dimanapun kau berada. Marilah pergi temanku, nyatakan kasihku.
mengusir gelap dengan iman kasih harapan. Kau gembala yang mendamaikan, pelita pembawa terang. Kaulah teman yang telah kupilih, mewartakan pesan firman-Ku. Kau kupanggil memperjuangkan keadilan kebenaran. Marilah pergi temanku, nyatakan kasih-Ku. Sampaikan kepada dunia damai dan ampunan. Jadilah saksi setia, ku bangkit dari maut, dan sertamu sepanjang jalan sampai akhir zaman. Kaulah hidup yang menghidupkan, ombak tenang di laut seram. Ragi dan roti yang terus mengembang, jamuan yang jadi berkat. Kota di atas gunung yang tinggi kan terlihat tak tersembunyi. Karya kasih yang Kau tunjukkan membuka jalan ke Tuhan. Marilah pergi temanku, nyatakan kasih-Ku. Sampaikan kepada dunia damai dan ampunan. Jadilah saksi setia, ku bangkit dari maut, dan sertamu sepanjang jalan sampai akhir zaman. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.